nyelekit dikit gitu ya. Kira-kira kalau paling ideal tuh di pemerintahan mana sih yang buruhnya tuh disejahterakan, tapi daya beli masyarakat tetap tinggi, tapi pengusaha juga bisa menikmati daya beli masyarakat yang baik. Apa yang bisa kita ambil contoh dari situ? Mungkin kalau nggak pemerintahan Indonesia, kalau terlalu sensitif, mungkin study case dari negara lain gitu ya, yang buruhnya baik, pengusahanya juga bagus gitu. Ataukah memang sebenarnya memang keadaan dunia sedang tidak baik secara global, atau bagaimana sih Anda melihatnya? Mungkin Mas Michael dulu deh. Iya, Indonesia aja sebenarnya nggak masalah, karena tidak ada yang pernah puas sebenarnya dengan angka yang tepat gitu ya untuk upah minimum ini. Gitu. Tapi kan kita bisa lihat tolak ukur idealnya yang agak mendekati ideal gitu. Iya, kita lihat tolak ukurnya itu misalnya seberapa besar buruh demo di Istana Negara atau DPR gitu ya. Karena kembali lagi gitu, karena berapa besar yang diminta tentu tidak akan sanggup untuk dicapai oleh pengusaha gitu. Betul. Ataupun yang disampaikan pengusaha mungkin tidak akan diterima oleh buruh gitu. Jadi benar kata Wiji tadi, kalau seandainya kita memiliki kepastian hukum dalam upah minimum, itu artinya baik pengusaha ataupun buruh udah bisa memproyeksi kira-kira untuk beberapa tahun ke depan kenaikan upahnya berapa persen gitu. Bisa nggak sih diketok palu aja mungkin setiap tahunnya akan seperti ini gitu? Atau selalu ada tarikan-tarikan politik ya antara kondisi politik itu sangat kental ya ketika bicara buruh gitu ya, apalagi jelang pilpres gitu. Ketika 4 tahun pemerintah berjalan, itu tahun berikutnya itu udah janji-janji manis untuk ke periode selanjutnya gitu. Makanya di sana adalah poin-poin penting, ada mungkin tanda kutip kontrak gitu atau seperti apa, sehingga upah buruh itu jadi masuk di dalam sana gitu. Nah itu yang bikin ketidakpastian, dan yang paling penting ketika ketidakpastian itu ada, itu yang mengganggu investasi ke depannya gitu. Apa yang tim redaksi CNBC Indonesia bisa berikan saran kepada pemerintah mengenai keadaan buruh ini ya, mungkin terutama dari segi regulasi lah ya ke depannya gitu. Iya, kalau dari redaksi mengharapkan yang pertama, angka 6,5% ini tidak diimbangi dengan beban biaya baru. Artinya ini UMP naik sekitar 6,5%. Ya udah, tapi jangan ditambah pajak tapi lagi. Bukan berarti PPN, BPJS Kesehatan dan yang lain-lain tuh harus naik juga tahun depan gitu. Jadi 6,5% ini untuk memperbaiki daya beli supaya mereka bisa bertahan hidup dan melanjutkan kehidupannya gitu. Nah, dan yang kedua, untuk pengusaha apa nih kipas-kipasnya? Untuk pengusaha memang diharapkan mencari inovasi baru ya, karena kita lihat beberapa industri yang tertekan memang harus berkonsolidasi gitu. Misalnya tekstil, ya udah harus dibicarakan dengan pemerintah atau stakeholder terkait bagaimana ini industrinya tidak mati gitu. Dan pemerintah juga terutama juga harus concern mengenai hal itu, jangan terus mengucapkan ekonomi kita baik-baik saja gitu. Itu sangat penting gitu. Jadi industrinya itu beneran dalam kondisi bagus atau tidak gitu. Kalau tidak ya dibenahi gitu. Kalau bagus ya dilanjutkan gitu. Jadi mungkin narasinya harusnya Mas Wiji, ekonomi kita untuk menuju baik-baik saja harus bekerja lebih keras lagi. Begitu kali ya? Betul sekali. Mungkin ada tambahan dari Mas Wiji. Ya, artinya PR yang harus diselesaikan pemerintah ini adalah bagaimana menyusun regulasi tentang pengupahan, dan jangan lagi pengupahan ini menjadi polemik yang terjadi setiap tahun, karena males juga ya kita ya setiap tahun harus setiap akhir tahun atau bulan November ini selalu ada drama-drama tentang upah minimum gitu, dan ini capek juga untuk tarik-menarik kepentingan, tarik-menarik interest. Betul. Nah ini yang harus segera diselesaikan, bagaimana apakah memang membuat aturan baru dengan adanya lagi keterlibatan Dewan Pengupahan, atau memang sudah ditekan aja nih kira-kira rumus formulasi perhitungan upah minimum seperti apa, apakah yang idealnya seperti ini, inflasi plus pertumbuhan ekonomi, karena dari situ kita bisa baca nih berapa inflasi yang terjadi di tahun ini dan pertumbuhan ekonominya berapa, sehingga bisa memastikan bahwa ternyata angka upah minimumnya harus naik segini, atau ada beberapa formulasi lain yang dipertimbangkan pemerintah sehingga itu menjadi win-win solution antara buruh dan pengusaha. Jadi itu saran dari redaksi CNBC Indonesia ya. Kita harapkan sebenarnya lagi-lagi ya masalah upah minimum ini setiap tahunnya semoga terjadi titik tengah gitu ya. Tapi sepertinya ini juga masih akan terus bergulir sampai regulasinya benar-benar bisa pakem ya.
ya, dan komunikasi yang terjalin antara pengusaha dan buruh betul. bisa berlangsung dengan baik ya. Betul, Iya. Karena kalau misalnya memang lagi-lagi keputusan ini tidak diketahui pengusaha, tidak diketahui oleh buruh, pasti akan ada polemik, either dari satu sisi ataupun dari dua sisi gitu Iya, ya pastinya betul. tentunya. Baik, terima kasih teman-teman telah bergabung di sini. Sehat selalu untuk Mas Michael, sehat juga untuk Terima Mas